Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Maaf, wanita berpenampilan menarik itu bernama Villa Luo. Dia awalnya juga merupakan bahagian resepsionis di meja depan, tetapi kerana dia memiliki penampilan yang luar biasa, pandai berdandan, dia tentu tahu cara merayu pria. Dia beberapa kali menciptakan kesempatan untuk bertemu dengan Johan Woo, Presiden perusahaan E. Setelah pertemuan berkali-kali, Johan Woo akhirnya tidak dapat menahan diri dari serangan kecantikannya. Villa Woo pun berhasil naik ke atas ranjang Johan Woo, dan sejak itu gaji dia naik dan menjadi manager departmen penjualan. Bisa dikatakan kalau dia adalah orang yang paling dekat dengan Johan Woo, tapi dia tidak pernah mendengar Johan Woo mempunyai kenalan dan dekat dengan anak muda manapun, apalagi seseorang yang bisa membuat Johan Woo turun untuk menemuinya. Dengan nilai dan latar belakang Johan Woo, bahkan pemimpin tertinggi di Kota L yang datang, dia hanya akan memperlakukannya dengan sungkan seadanya. Juga bagaimana mungkin ada orang yang memiliki kualifikasi seperti ini mampu membuatnya untuk turun dan bertemu. Meskipun dia mengatakan kata-kata tadi dengan penuh senyuman, tapi kata-katanya itu sudah syarat akan ancaman. Dia berfikir kalau Edwin Yi akan tahu diri dan pergi. Tetapi Edwin Yi masih tidak bergerak sedikit pun. Dia sedikit mengangkat matanya, nada suaranya sedikit dalam. Aku minta kalian untuk menelpon dan memberitahu atasan. Ini urusan harusnya sudah menjadi tanggungjawab resepsionis. Nona resepsionis ini sudah siap menelpon untuk menanyakan dengan yang di atas. Dia sudah melakukan hal yang benar, tetapi kamu datang malah menuduhnya dan mengatakannya dia tidak cocok untuk posisi ini. Logika macam apa yang ada di kepalamu? Kamu bahkan tidak memberitahu atasan, sudah menyimpulkan kalau aku ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kamu masih ingin Satpam datang untuk mengusirku. Apakah begini cara manajer perusahaan E menangani sesuatu? Dengan nada bertanyanya, Edwin Yi mengejutkan Viola Lu dan yang lainnya. Villa Lu langsung merespon dan ekspresi wajahnya perlahan melunak. Adik, apakah kamu fikir kakak sedang bercanda dengan kamu? Bukan tugas bocah sepertimu untuk mengomentari karyawan di perusahaan E ini. Mendengar ini, ekspresi Edwin Yi tetap tidak berubah. Oh ya, ucapan dengan ringan, aku tidak punya biasa mengomentarimu, tetapi juga bisa memecatmu. Percaya atau tidak, memecatku hanya seorang dirimu. Villa Lu merasa dirinya seperti mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Dia adalah wanita favorit Johan Woo. Di tempat tidur seluruh perusahaan ini berada di bawah kendali Wu Wangfu. Selama Johan Woo tidak berbicara, bahkan petinggi perusahaan E yang posisinya lebih tinggi darinya juga tidak bisa berani untuk memecatnya. Edwin Yi, bocah yang tidak jelas latar belakangnya ini, dari mana dia mendapatkan kualifikasi seperti itu? Adik kecil, ini bukan tempat untuk kamu menghayal. Jika kamu ingin memecatku, tunggu beberapa belas tahun lagi ya. Dia sudah benar-benar kehilangan kesabaran untuk meladani Edwin Yi. Akhirnya langsung memberi perintah kepada resepsionis lain, panggil Satpam keamanan dan usir dia. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke lift untuk pergi ke lantai atas perusahaan. Resepsionis yang diberi perintah meragu, akhirnya masih memanggil Satpam, sementara resepsionis yang awalnya berbicara dengan Edwin Yi wajahnya terlihat kesulitan, tidak tahu harus bagaimana. 4 Satpam pengurusan perusahaan segera tiba. Mereka langsung mengepung Edwin Yi dengan tongkat listrik di tangan mereka. Nak, kamu mau keluar sendiri atau kamu mau kami yang membawamu? Edwin Yi melirik mereka berempat lalu menggelengkan kepalanya. Hanya kalian berempat ingin menyentuhku. Saat mendengar itu, keempat Satpam tersebut langsung menunjukkan kemarahannya. Sikap Edwin Yi ini jelas tidak menganggap serius mereka. Buang dia keluar. Salah satu pria berpenampilan kapten melambaikan tangannya, dan 3 lainnya langsung bergegas maju, siap membawa pergi Edwin Yi. Bang! Ada 3 suara terendam berturut-turut dan 3 orang yang melangkah maju semuanya jatuh ke belakang.
memegangi perut mereka dan menolong. Aku sudah bilang kalian masih tidak cukup memenuhi syarat untuk menyentuhku. Edwin Lee berdiri dengan sorot tangan di saku, sorot matanya sangat tenang. Semua orang di aula melihat kemari. Resepsionis di meja depan dan Kapten Satpam terlihat muram. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Edwin Lee menggerakkan tangannya. Di lantai atas perusahaan Edwin Lee, ini adalah kantor pribadi yang hanya bisa dimasuki oleh Presiden. Joan Woo, seorang pria parubaya mengenakan jas dengan wajah Cinanya, tengah duduk di meja meninjau dokumen. Matanya tajam melihat isi dokumen seperti harimau dan serigala. Dia memiliki sikap yang tenang dan temperamen unik serta berkarisma. Ini hanya bisa dipupuk oleh mereka yang sudah lama berada di posisi teratas. Dia adalah Joan Woo, Presiden perusahaan Ye, yang hampir memiliki pasar hampir 10 miliar. Seseorang mengetuk pintu ruangnya dan Joan Woo hanya berkata dengan santai tanpa mengangkat kepalanya, "Masuk." Suaranya cukup agung dengan maskulinitas yang kuat membuat Villa Luo yang baru saja memasuki pintu menjadi melunak. Mengingat sikap Joan Woo yang mendominasi dan saat menaklukkannya di tempat tidur membuat wajahnya menjadi semakin panas. Presiden Woo. Villa Woo seperti ular air yang menggesek diri menempel di samping Joan Woo, memanggilnya dengan suara yang manis dan memikat. "Sekarang jam kerja, kamu tidak kerja, datang ke sini mahu apa?" Wajah Joan Woo begitu serius tapi tubuhnya sudah beraksi. "Pekerjaan hari ini sudah ku terapkan ke yang lain. Ya, aku kemari tentu kerana merindukan Presiden Woo." Mengambil keuntungan dari posisi duduk Joan Woo yang ke belakang, Villa Woo langsung menunjukkan ke arah pelukannya, seolah-olah tengah mengambil sesuatu. Dasar rubah nakal. Joan Woo tidak bisa tidak memarahinya. Jika bukan kerana saat ini dia sedang ada pekerjaan, dia pasti sudah akan membawa Villa Woo ke kamar kecil di dalam dan melakukan apapun yang dia inginkan. "Presiden Woo, tampaknya kita harus memperkuat pekerjaan bahagian keamanan perusahaan supaya tidak ada orang yang meragukan yang berani masuk dan mengacau," ucap Villa Woo dengan suara memikat. "Oh, ada apa?" Joan Woo pun bertanya dengan santai. "Aku baru saja datang dari bawah. Di sana ada seorang anak laki-laki yang terlihat seperti siswa sekolah menengah ke atas berdiri di meja resepsionis. Dia ingin bertemu denganmu dan dia ingin resepsionis meneliponmu dan memintamu untuk turun untuk menemuinya. Aku menyuruhnya pergi, tetapi dia malah mengomentari kualitas karyawan kita dan mengancam akan memecatku. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu diri dan tidak memiliki kaca." Membiarkan wajah tenang Edwin Lee tadi, Villa Woo mengatai dengan penuh ejekan. Jika bukan kerana dia harus bergegas menemui Joan Woo, dia pasti akan bermain dengan Edwin Lee sampai akhir. Dia ingin melihat jelas Edwin Lee dipermalukan dan diusir dari gedung perusahaan. "Anak muda menyuruh aku turun untuk menemuinya." Joan Woo tidak menunjukkan rasa jijik seperti yang dipikirkan Villa Woo, tapi matanya terpaku. Apakah dia ada mengatakan siapa namanya? Joan Woo tiba-tiba duduk tegap, melemparkan Villa Woo ke samping dan bertanya dengan keras serta nada yang sangat mendesak, "Presiden Woo, ada apa denganmu?" Meskipun Villa Woo kebingungan, tapi dia masih berkata dengan jujur. Dia bilang namanya Edwin Lee. Dan dia juga bilang selama kami memberitahu namanya, kamu akan langsung turun untuk menemuinya. Sungguh koyol. Aku sudah memerintah orang depan untuk memanggil Satpam dan menyuruhnya pergi. Setelah Villa Woo selesai berbicara, dia menunjukkan senyum yang sangat menghina. Tapi pada saat berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam di pipi kirinya. "Presiden Woo, mengapa kamu memukulku?" Dia menutupi wajahnya yang sedikit bengkak dengan ekspresi tidak mengerti. Dia tidak tahu mengapa Joan Woo yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba menamparnya. "Bajingan, apakah kamu tahu siapa dia? Kamu masih berani menyuruh Satpam mengusirnya." Wajah Joan Woo saat ini sangat ganas. "Cepat beri dan turun denganku. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya. Kalau tidak, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan membunuhmu." Villa Woo sangat panik. Joan Woo adalah seorang pengusaha, tetapi pada saat yang sama dia juga memimpin bahagian bawah tanah Kota L. Dia memulai bisnesnya berdasarkan semua ini, mendapatkan pijakan yang kokoh di Kota L. Tumbuh semakin membesar.
serta mencapai posisinya saat ini. Meski kini telah berubah dari hitam menjadi putih menjalankan bisnes yang sah, tapi posisinya di bawah tanah tidak pernah tergoyahkan. Bahkan momentumnya semakin kuat. Bahkan tokoh setingkat preman mengikuti dan menjadikannya patukan. Jika Johan Woo benar-benar ingin membunuhnya, maka dia besok akan benar-benar tidak bisa melihat matahari lagi. Selain ketakutan, Wilalu juga lebih keheran. Dia tidak bisa membayangkan siapa sosok Edwin Lee ini, hingga bisa membuat Johan Woo yang berada di level teratas memperlakukannya dengan sangat serius, bahkan menurunkan harga dirinya dan turun ke bawah untuk menemuinya. Di aula perusahaan E, pada saat ini lebih dari selusin satpam telah jatuh ke tanah dan puluhan orang yang mengepung Edwin Lee, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Mereka semua jelas trauma dan ketakutan melihat korban yang sudah berjatuhan di tanah. Edwin Lee memasukkan tangannya ke dalam saku. Hanya dalam kedua kakinya, para satpam yang terlatih secara profesional ini tidak dapat mendekat, dan lebih dari selusin orang telah berhasil dirobohkan. Ayo, maju sama-sama. Aku tidak percaya dia benar-benar pandai dalam bertarung. Wajah Kapten Satpam perusahaan penuh amarah. Wajahnya seperti diinjak-injak oleh Edwin Lee. Satpam lainnya saling memandang dengan cemas, dan saat mereka akan melangkah maju bersama, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari lift. "Bajingan, hentikan!" Semua orang menoleh dan melihat orang yang mengeluarkan suara itu, dan semua orang langsung menunjukkan ekspresi gemetar. Di pintu keluar lift, Johan Woo, presiden perusahaan ini, mengambil 3 langkah secara paralel dan berjalan dengan langkah besar, diikuti oleh Wilalu yang pipinya sudah bengkak habis ditampar. Presiden Woo, Kapten Satpam perusahaan membungkuk dan hendak menjelaskan situasinya, tapi Johan Woo bahkan tidak memandangnya dan langsung menamparnya. "Pergi, menyingkirkan dari sini." Wajah Kapten itu panas tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa berdiri di samping mendengarkan kata-kata bersama ekspresi wajah yang bingung. Johan Woo berjalan ke arah Edwin Lee, sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Di bawah pandangan semua orang membungkuk 90 darjat, memberi hormat kepada Edwin Lee dengan sungguh-sungguh. "Tuan Edwin, aku minta maaf." Seketika terjadi keheningan dan mematikan di sekitar. Bersambung.